Karisma, coba kita tanya-tanya kabar dulu ya. Bagaimana kabar adik-adik sekolah minggu yang ibadah di rumah? Kita sapa ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, luar biasa. Anak Tuhan, yes. Sepertinya masih loyo ya Pak ya? Iya, coba kita ulangi sekali lagi ya. Iya, belum kedengaran satu gereja ya Pak ya. Oke, kita sapa sekali lagi. 1, 2, 3. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, luar biasa. Anak Tuhan, yes. Luar biasa, luar biasa ya. Meskipun kita masih ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan ya. Iya. Nah adik-adik, sudah minggu keberapa ya kita ibadah online? Ini minggu keempat Kak. Kita mengikuti ibadah live streaming. Iya, minggu keempat ya. Nah adik-adik tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita untuk memuji Tuhan ya. Meskipun kita masih ibadah online ya. Mudah-mudahan di minggu berikutnya kita bisa bertemu tatap muka ya. Oke, nah kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi Injilmehan. Silakan adik-adik angkat tangan sebelah kanan, taruh di dada sebelah kiri. Kita akan menyanyikan lagu Injilmehan. Agar berkenan di hadapannya. Kita berdoa. Sama-sama kita ucapkan amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria.
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Hukum Tuhan pada minggu hari ini diambil dari kitab yang ke-10. Kita bersama-sama mengucapkan ya, adik-adik semua yang di rumah. Kita bersama-sama mengucapkan titah yang ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah titah bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Bapa, kami mengaku bahwa kami umat yang lemah. Tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu melakukan segala aktivitas kami. Sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami hadir kehadiran-Mu, membawa dosa kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Adik-adik sekalian, kita akan membacakan bersama-sama ayat hafalan di bulan Juli. Buat yang sudah hafal, mari berdiri di rumah masing-masing. Kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan bulan Juli. 1, 2, 3 ya. Ayat hafalan bulan Juli tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya
mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman ya. Adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu masih akan dilaksanakan secara online ya. Nanti akan diberitahu oleh kakak sekolah minggunya kapan kita beribadah di gereja terbuka. Yang kedua, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Novita. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Shalom. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa, anak Tuhan. Luar biasa ya, meskipun adik-adik nontonnya di rumah, tapi terdengar suaranya sampai di sini ya. Jadi semuanya pasti dalam keadaan sehat dan bersukacita. Hari ini firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah sekolah minggu diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kita bersama-sama membacanya di Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Inang akan bacakan di tempat ini. Adik-adik mari membaca juga di rumah masing-masing. Kita membaca firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di hati.
di dalam hatimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, adik-adik yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini firman Tuhan bercerita tentang bangsa Israel, ya, bercerita tentang bangsa Israel. Nah, ini mau tanya dulu sama adik-adik sekalian, suka nggak kalau kalian di rumah, apalagi sekarang kondisinya kita bersama-sama dalam masa COVID-19, ya, masa virus corona. Karena kita lebih banyak waktu di rumah, biasanya pasti orang tua kita suka banget nyuruh-nyuruh kita, iya nggak? Setuju nggak adik-adik? Setuju, ya kan? Karena kita banyak waktu di rumah, orang tua kita sering-sering lihat kita, jadi mereka sering-sering nyuruh kita. Ini mau tanya, apa yang paling sering adik-adik disuruh sama orang tua? Apa suruhan orang tua yang paling sering diberikan sama adik-adik? Coba contohnya. Oh, ada yang sering disuruh pergi ke warung, beli sesuatu yang perlu. Ada yang disuruh bereskan tempat tidur. Ada yang disuruh mandi. Soalnya apa? Cuma di rumah doang jadi malas mandi. Kadang-kadang mau mandinya cuma 2 hari sekali, ya. Atau ada yang cuma seminggu sekali mandi di sini. Enggak ya? Oh enggak ya, semuanya mandi setiap hari. Soalnya kenapa? Mamanya pasti sudah marah-marah, sudah disuruh mandi kamu, katanya kan. Ada juga yang disuruh ngapain? Disuruh makan, ya kan? Sekarang ini gara-gara kita sibuk sama handphone, kita sibuk main game, kita sibuk nonton Upin Ipin dan teman-temannya, kadang-kadang kita jadi lupa untuk makan. Akhirnya orang tua pasti nyuruh kita untuk makan. Disuruh lah, ayo adik makan, ayo kakak makan, ayo abang makan, ya. Pasti kita disuruh. Nah, adik-adik, tapi tahu nggak? Ada hal yang luar biasa kalau kita dengar tadi orang tua kita sering sekali menyuruh-nyuruh kita. Tapi ingatlah, ketika kita disuruh, tidak pernah suruhannya itu adalah untuk keburukan kita, ya. Setiap suruhan orang kita mengandung hal-hal yang baik, memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Kalau kita disuruh makan, ya karena itu untuk kebutuhan tubuh kita. Kalau kita disuruh mandi, itu untuk kebersihan kita, untuk kesehatan kita juga. Nah, ternyata bukan cuma anak-anak saja yang disuruh adik-adik. Di firman Tuhan pada hari ini, kita melihat juga bagaimana orang Israel disuruh oleh Allah. Apakah suruhan Allah kepada orang Israel pada saat itu adik-adik? Tadi kita sudah dengar bersama di ayat yang kelima. Apa dikatakan Tuhan Allah di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lihat, tidak ada suruhan yang buruk kan? Allah memerintahkan orang Israel, Allah menyuruh orang Israel untuk mengasihi Allah seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Nah, adik-adik yang terkasih, kenapa ya Allah menyuruh umatnya untuk mengasihi Allah sendiri? Ya, kenapa itu menjadi satu perintah, menjadi satu suruhan bagi orang Israel pada saat itu? Inilah adik-adik yang sekarang terjadi. Banyak orang sudah mulai meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena dunia ini menawarkan kesenangan yang membuat kita memilih antara Tuhan dengan dunia. Iya enggak adik-adik? Iya dong. Sekarang kalau ditanya sama kita adik-adik, mana lebih enak menonton video sekolah minggu dengan menonton videonya yang lain? Contohnya menonton video game atau menonton video kartun, film Barbie, ya kan? Upin Ipin, mana lebih suka? Nonton videonya sekolah minggu atau nonton video yang ditawarkan di YouTube? Mana? Ada yang bilang, lebih suka nonton sekolah minggu. Benar ya? Berarti yang nonton video ini harus lebih banyak dari yang minggu-minggu sebelumnya. Kalau itu memang jawabannya. Tapi kenyataannya banyak sekarang anak-anak yang lebih suka menonton video-video yang lain daripada menonton video tentang pemberitaan firman Tuhan. Ini artinya adik-adik, kenapa Tuhan sendiri mengatakan kepada orang Israel untuk mengasihi Allah? Karena mereka tidak lagi mengasihi Allah dalam kehidupan. Mengapa? Mereka memilih untuk lebih enaknya ternyata kalau saya hidup untuk diri sendiri daripada harus mengasihi Allah. Mengapa? Karena bagi mereka mengasihi Allah artinya adalah melakukan ke-10 perintah, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, yang bertentangan, yang tentu tidak serupa dengan keinginan daging kita, dengan keinginan
jasmani kita, dengan keinginan diri kita adik-adik. Ya, contohnya kita lihat bersama. Mana lebih enak? Bangun tidur yang kita lakukan berdoa atau makan donat? Mana yang lebih enak? Pasti ada yang bilang lebih enak bangun tidur langsung makan donat daripada berdoa. Ya, makanya tadi kenapa Tuhan Allah memerintahkan kepada orang Israel untuk mengasihi Allah, karena dunia ini sudah mengikiskan kasihnya kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan sudah mulai memudar adik-adik. Sama seperti baju ya. Kalau kita beli baju masih sekali pakai, 2 kali pakai, 3 kali pakai, warnanya masih bagus ya. Iya. Tapi coba kalau itu dipakai setiap hari, habis itu dicuci terus setahun lagi, warnanya sudah tidak sama seperti baru. Warnanya sudah semakin pudar. Seperti itu juga kasih kepada Tuhan. Mungkin awalnya kasihnya banyak, tapi lama-lama karena godaan dunia ini, karena ajakan-ajakan untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kasih kepada Tuhan pun ikut mengikis, memudar, sama seperti baju tadi adik-adik. Karena itu firman Tuhan memerintahkan hari ini kepada kita. Kita disuruh untuk mengasihi Allah adik-adik, ya. Dan inilah perintah dan inilah suruhan Tuhan kepada kita yang harus diajarkan. Kalau tadi disebutkan dalam firman Tuhan, diajarkannya berulang-ulang katanya. Jangan cuma sekali adik-adik. Bahkan di sini dikatakan ketika kita sedang duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, terus baru bangun katanya, mau tidur, kita harus selalu belajar untuk mengasihi Tuhan, ya. Kalau tadi sudah jelas di ayat yang ke-7 di sana kan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Waktu duduk belajar untuk mengasihi Tuhan. Terus dibilang di sini juga waktu sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan pun harus ingat untuk belajar mengasihi Tuhan. Terus apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, mau tidur, sebelum tidur kita belajar mengasihi Tuhan. Sesudah bangun kita juga belajar mengasihi Tuhan. Di sini juga dikatakan oleh Musa bahwa belajar mengasihi Tuhan harus kita ikat sebagai tanda pada tangan dan harus menjadi lambang di dalam dahimu katanya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Itu kenapa adik-adik kalau di rumah orang Kristen biasa kita melihat ya ada ucapan-ucapan yang baik di sana. Mau kata shalom atau Tuhan berkatilah rumah ini, atau aku dan seluruh rumah ini menyembah kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk teman-teman ya. Itu salah satu bentuk adik-adik dari kita mau belajar mengasihi Tuhan, mengingat perkataannya di dalam kehidupan kita. Dan sekolah minggu juga setiap bulannya selalu menghafal yang namanya ayat bulanan. Ayat hafalan bulanan tersebut itu menjadi cara kita untuk mengasihi Tuhan adik-adik. Jadi jangan cuma 3 orang, 4 orang, atau 5 orang yang hafal. Kalau bisa semua anak Tuhan harus menghafal ayat hafalan setiap bulannya. Supaya apa? Itu menjadi tanda kalau kita mau mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau begitu sekarang seperti perintah Allah kepada Musa dan orang Israel bahwa mereka harus mengasihi. Sekarang perintah yang sama juga adik-adik sampai kepada kita anak-anak sekolah minggu HKBP Sukabumi. Lalu apakah adik-adik sudah mengasihi Tuhan? Adakah di sini yang sudah mengasihi Tuhan? Ya, mengasihi Tuhan. Terus bagaimana sih caranya, tindakannya, perbuatannya yang menunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan? Ya kalau kita mengasihi Tuhan, ketika orang tua kita menyuruh kita, maka kita akan segera melakukannya, ya, menaati apa yang diperintah atau disuruh sama orang tua kita. Kalau orang tua kita bilang harus berdoa, taati. Kalau orang tua kita harus mengatakan kalau bangun tidur, tapi kan tempat tidur berdoa lalu mandi, lakukan itu. Ya, itulah tanda bagi kita adik-adik bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita menaati perintah dan suruhan dari orang tua kita. Ingatlah bahwa perintah dan suruhan dari orang tua kita tidak pernah membawa kita ke dalam keburukan, tapi yang pasti perintah dan suruhannya selalu menuju kepada kebaikan untuk diri kita dan menjadi salah satu bukti bagi kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena itu adik-adik, bagi kita sekalian yang mengasihi Tuhan, mari taati perintah orang tua kita, taati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi anak yang nakal. Seperti lagu tadi, saya senang menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Siapa yang senang dan mencintai Tuhan, dia menjauhi kebohongan dalam kehidupannya. Karena itu adik-adik,
Semangatlah menjadi anak-anak yang baik, tidak lagi berbohong, sebab itulah adalah tanda kepada kita taat kepada perintah Tuhan, yaitu mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada minggu hari ini. Kamu berkati kami seluruhnya sehingga kami boleh beribadah meskipun belum dapat hadir tatap muka di gereja-Mu yang kudus Tuhan. Tapi melalui perkembangan teknologi yang Tuhan berikan kepada kami, pelayanan anak sekolah minggu boleh tetap berjalan, dan firman-Mu ya Tuhan tetap dapat diberitakan kepada anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Ajarlah kepada kami seluruhnya ya Tuhan yang mendengar firman ini, supaya kami mampu menjadi anak yang taat kepada Tuhan, melakukan segala perintah-Mu Tuhan, dan itulah menjadi bentuk bagi kami untuk mewujudkan kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan ingatkanlah kami Tuhan untuk mengajarkan kasih-Mu tersebut dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami hendak melakukan aktivitas kami, ketika kami hendak beristirahat dan bangun di pagi hari, ajarlah kami untuk mengasihi-Mu ya Tuhan melalui perbuatan dan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi negara kami yang saat ini masih dirundung COVID-19. Tuhan yang baik, kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Apa yang hendak terjadi, semuanya atas seizin-Mu ya Tuhan. Karena itu jauhkanlah kami dari virus corona melalui protokol kesehatan, dan ketika kami menaati semuanya itu, maka Tuhan akan menjaga kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh bertumbuh berkembang hanya di dalam Engkau, mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Terlebih ya Tuhan, boleh memupuk rasa kasih mereka kepada-Mu seperti mereka mengasihi diri. Bapak berkati juga gereja-Mu yang kudus dalam setiap kegiatan dan program yang dimiliki oleh gereja. Beri kekuatan ya Tuhan, beri kemampuan bagi kami sekalian boleh melakukan setiap kegiatan kami menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap pelayan yang Tuhan tempatkan di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati para lado bersama dengan jemaat, supaya kami boleh bersatu hati bersama-sama Tuhan melawan COVID-19 dan melawan kejahatan di dalam. Tuhan, kami manusia yang lemah dan tidak mampu tanpa Mu. Sebab itu ya Tuhan, kami membawa dosa dan pelanggaran kami, supaya Tuhan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran tersebut, dan menjadikan kami anak-anak terkasih-Mu Tuhan, dan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk kita pendeta yang telah membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Kini kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik persiapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengucapkan nyanyiannya. Kita sama-sama mengucapkan Hupelehon pele aku damar gabus aku. Marilah kawan.
bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mana yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk anak